SAW dibagi menjadi dua bagian, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dengan keluarga terdekatnya dan juga sahabat terdekatnya. Dari kalangan wanita, yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari kalangan anak laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, pengasuhnya Ummu Aiman, dan juga sahabat yang sangat-sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua belajar Islam melalui Rasulullah SAW di rumah salah seorang sahabat Nabi, yaitu Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya berdekatan dengan Bukit Sofa. Disinilah Rasulullah dengan sangat tenang menyampaikan ajaran agama Islam sehingga mereka saling tolong-menolong untuk menyebarkannya kepada sahabat-sahabat lainnya. Ada satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dapat memasuki Islam, karena kalau beliau masuk Islam maka Islam akan sangat kuat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bermula di Bukit Sofa yang saat ini terletak di dalam Masjidil Haram. Di Bukit Sofa itulah Rasulullah SAW memanggil penduduk Mekah. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Rasulullah SAW mengatakan, di belakang bukit ini ada pasukan berkuda, apakah kalian percaya? Lalu mereka mengatakan, engkau tidak pernah berdusta. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau begitu katakanlah la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid di Bukit Sofa kepada penduduk Mekah. Lalu salah seorang dari mereka bernama Abu Lahab mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami di tempat ini hanya untuk mengatakan hal yang demikian. Orang-orang kafir Quraisy pun mulai berpikir bagaimana caranya agar Muhammad menghentikan perbuatan tersebut, menghentikan ajaran agamanya. Maka mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, hari ini kami beribadah kepada Tuhanmu, esok kalian kaum muslimin beribadah untuk Tuhan kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun yang mengatakan, sekali-kali tidak akan kami pernah menyembah Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami adalah agama kami. Lalu penderitaan umat muslim semakin menjadi-jadi sebab orang-orang kafir Quraisy membuat sebuah perjanjian yang berisi pemboikotan terhadap kaum muslimin. Perjanjian itu ditempel di dinding Ka'bah dan termaktub di dalamnya, siapapun yang memasuki agama Muhammad, siapapun yang berbelas kasih kepada kaum muslimin dan menyediakan tempat tinggal untuk kaum muslimin, maka akan diputuskan hubungannya dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan kaum muslimin dan tidak boleh memberikan makanan atau berdagang dengan kaum muslimin. Pada akhirnya pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun dan kaum muslimin sangat menderita. Mereka sangat kelaparan sehingga mereka memakan dedaunan. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit sampai wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pemboikotan itu pun berakhir ketika surat pemboikotan itu dimakan oleh anai-anai. Apakah penderitaan Rasulullah SAW selesai setelah pemboikotan itu selesai? Tidak. Rasulullah SAW terus-menerus menderita karena setelah kejadian pemboikotan ini, 2 orang yang paling dicintai dalam hidupnya wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Rasulullah SAW. Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW. Khadijah adalah seorang wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuatkan Khadijah rumah di syurga dan malaikat Jibril mengatakan, di syurga nanti tidak akan pernah ada kebisingan, tidak akan pernah ada kesusahan lagi wahai Khadijah. Khadijah awalnya adalah saudagar yang kaya raya, namun wafat mati dalam keadaan tidak berharta karena seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah SAW. Saking besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada saudara-saudara dan kawan-kawan Khadijah. Saat Khadijah wafat, penyiksaan semakin bertambah-tambah. Rasulullah dilempari kotoran hewan, Rasulullah dilempari pasir, sampai Fatimah pun menangis membersihkan kotoran dan pasir itu dari badan ayahnya. Rasulullah SAW tak berhenti berdakwah dalam keadaan yang masih sedih atas kepergian orang-orang yang dicintainya. Rasulullah pun melanjutkan dakwahnya ke negeri Taif. Disinilah dakwah Rasulullah SAW
Rasulullah SAW memiliki bapak saudara yang bernama Abu Thalib yang menjaga dan mengasuh Rasulullah SAW sejak Rasulullah berusia 8 tahun sampai Rasulullah berusia 40 tahun. Pada suatu ketika Abu Thalib pun jatuh sakit dan di detik-detik wafatnya Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Thalib. Di situ terlihat ada Abu Jahal yang sedang menemani Abu Thalib. Rasulullah SAW tidak memperdulikan keadaan Abu Jahal. Rasulullah SAW hanya memperdulikan bapak saudaranya. Wahai Abu Thalib, katakan kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bisa menolongmu di hari akhir nanti. Begitu kata Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal pun mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau jangan pernah mengatakan kalimat seperti itu. Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Lalu lagi-lagi Rasulullah meyakinkan bapak saudaranya itu dengan mengatakan, katakan wahai Abu Thalib, katakan kalimat La ilaha illallah. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa menolongmu. Hanya dengan kalimat inilah aku bisa membelamu di hari akhir nanti. Namun di akhir-akhir hidupnya Abu Thalib justru mengatakan, aku tetap berada dalam agama nenek moyangku. Maka Rasulullah SAW menangis pada saat itu. Rasul tahu hari ini mereka berpisah, namun di syurga mereka akan bersama-sama berkumpul kembali. Namun wafat dari Abu Thalib menyesakkan dada Rasulullah, membuat Rasulullah sangat-sangat bersedih karena ini adalah perpisahan selama-lamanya, perpisahan dengan seorang bapak saudara yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berusaha untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman, para nabi, untuk mendoakan orang-orang musyrik. Kesedihan yang sangat nyata dialami oleh Rasulullah, dan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya kesedihan Rasulullah pun semakin bertambah-tambah karena istri yang paling dicintainya, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW pun kembali ke rahmatullah. Suatu hari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ada hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab, peristiwa Taif adalah berat bagiku, wahai istriku. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir sekitar 10 tahun Rasulullah berdakwah, namun hanya 153 orang saja yang memasuki Islam. 83 orang mereka menuju atau berhijrah ke Habsyah, Ethiopia bersama dengan Ja'far. Sisanya 70 orang bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat banyak dari orang-orang kafir Quraisy, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kota Mekah. Pada suatu malam Rasulullah SAW berjalan kaki menuju ke kota Taif, kota yang terletak sekitar 80 km dari kota Mekah. Rasulullah bertemu dengan ketua-ketua suku yang berada di Taif dan mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menolak ajakan itu, sahabat sekalian. Mereka justru memerintahkan kepada seluruh penduduk Taif untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Begitu juga dengan anak-anak kecil, dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Mereka tidak hanya sekadar melempari Rasulullah SAW dengan batu, tapi juga mereka mengejek, menghina Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, engkau pendusta, engkau penyihir, engkau pembohong, engkau membuat kekacauan di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah semakin lemah dari hari ke hari. 10 hari Rasulullah SAW berada di kota Taif tersebut, teman-teman sekalian. Rasulullah pergi ke sana bukan untuk apa-apa. Rasulullah pergi ke sana untuk mengajak orang-orang menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul keluar dari negeri Taif, hendak keluar, ada 2 baris pemuda yang berjaga-jaga di pintu gerbang Taif. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengepalkan tangan mereka dan kemudian mereka memukul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjatuh. Mereka membangkitkan Rasulullah SAW kembali dan mereka memukul lagi Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dalam keadaan yang penuh luka, penuh dengan darah keluar dari negeri Taif. Beliau kemudian melihat kota Taif tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, padamulah, hanya kepada Engkau wahai Allah, aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan kesusahanku. Kepada siapakah diriku ini akan Engkau serahkan wahai Allah? Kepada musuhku atau kepada orang-orang yang tidak suka dengan ajaran agama ini wahai Allah? Namun kalau ini tidak merusak hubunganku denganmu ya Allah, aku akan tetap berdakwah untuk mengajarkan ajaran agama ini kepada siapapun wahai Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun turun dan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau, wahai Nabi Allah,
perintahkan saja kepada malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang-orang Taif tersebut. Namun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril, aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih berharap bahwa ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang ajaran agama ini. Sahabat, lihatlah betapa akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan penduduk Taif, maka tempat ini menjadi tempat azab, teman-teman sekalian. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk Taif ketika itu, maka beramai-ramai orang pada akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia engkau wahai Rasulullah, mudah-mudahan kami semua bisa mengikuti akhlak yang engkau contohkan kepada kami semua insya Allah. Islam sampai kepada kita dengan pertumpahan darah. Islam sampai kepada kita dengan air mata yang sangat banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk terus mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama ini insya Allah.